Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Hari ini saya akan bercerita tentang akupuntur untuk infertilitas wanita. Saya akan membahas infertilitas wanita ini menurut medis barat dan medis Cina atau timur. Oke, pertama menurut medis barat. Definisi, menurut WHO tahun 2020, infertilitas adalah penyakit pada sistem reproduksi pria atau wanita yang ditandai dengan kegagalan untuk hamil setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual tanpa kondom secara teratur. Ini adalah anatomi sistem reproduksi pada wanita. Di sini kita bisa melihat adanya vagina, serviks, adanya dinding rahim berupa endometrium, myometrium, perimetrium. Terus kita juga bisa melihat adanya fallopian tuba dan ovari. Etiologi, pada sistem reproduksi wanita, infertilitas dapat disebabkan oleh gangguan tuba seperti saluran tuba yang tersumbat yang disebabkan oleh infeksi menular seksual IMS yang tidak diobati atau komplikasi aborsi yang tidak aman, sepsis pasca persalinan, atau operasi perut atau panggul. Kelainan rahim yang dapat bersifat inflamasi seperti endometriosis, bawaan seperti septet uterus, atau jinak seperti fibroid. Gangguan ovarium seperti sindrom polikistik ovarium dan gangguan folikel lainnya. Gangguan pada sistem endokrin yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon reproduksi. Selain itu, faktor lingkungan dan gaya hidup seperti merokok, asupan alkohol yang berlebihan dan obesitas dapat mempengaruhi kesuburan, paparan polutan, dan racun lingkungan. Epidemiologi, perkiraan menunjukkan bahwa antara 48 juta pasangan dan 186 juta orang hidup dengan infertilitas secara global. Ini menurut WHO tahun 2020. Di seluruh dunia, 2% wanita berusia 20-44 tahun tidak pernah dapat melahirkan hidup. Faktor resiko, menurut Mayo Clinic 2021, faktor resiko meliputi 1. Usia. Kualitas dan kuantitas telur wanita mulai menurun seiring bertambahnya usia. Pada pertengahan 30-an, tingkat kecepatan kehilangan folikel menghasilkan telur lebih sedikit dan kualitas lebih buruk dan resiko keguguran. 2. Merokok, merusak leher rahim dan saluran tuba, meningkatkan resiko keguguran dan kehamilan ektopik. Ini juga dianggap membuat ovarium menua dan menghabiskan sel telur sebelum waktunya. 3. Berat badan, kelebihan atau kekurangan berat badan secara signifikan dapat mempengaruhi ovulasi. 4. Sejarah seksual, infeksi menular seksual seperti klamidia dan gonore dapat merusak saluran tuba. Melakukan hubungan seks tanpa kondom dengan banyak pasangan meningkatkan risiko infeksi menular seksual yang menyebabkan masalah kesuburan. 5. Alkohol, konsumsi alkohol berlebih dapat menurunkan kesuburan. Patofisiologi. 1. Anovulasi. Gangguan ovulasi merupakan 25% dari penyebab infertilitas wanita yang diketahui. Oligoovulasi atau anovulasi mengakibatkan infertilitas karena tidak ada oosit yang akan dikeluarkan setiap bulan. Dengan tidak adanya oosit, tidak ada kesempatan untuk pembuahan dan kehamilan. 2. Endometriosis, sebagai jaringan endometrium di luar rongga rahim. Menurut American Society of Reproductive Medicine, endometriosis dibagi menjadi 4 tahap, yaitu stadium 1-4. Ketiga, adhesi pelvik atau tuba. Proses infeksi di dalam perut adalah penyebab utama perlengketan pelvik atau tuba. Hidrosalpingus adalah kelainan tuba yang disebabkan oleh peradangan akut dan kronis yang merusak integritas struktural saluran tuba. 4. Penyebab rahim. Penyebab infertilitas uterus berhubungan dengan lesi yang menempati ruang atau berkurangnya penerimaan endometrium, abnormalitas uterus kongenital,
fibroid submukosa atau intrakaviter, mengganggu implantasi dan tingkat kehamilan. Manifestasi klinis. Gejala utama infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil. Siklus menstruasi yang terlalu lama, 35 hari atau lebih, terlalu pendek, kurang dari 21 hari, tidak teratur atau amenorea, dapat berarti Anda tidak berovulasi. Mungkin tidak ada tanda atau gejala lain. Diagnosis, anamnesis atau tanya jawab meliputi durasi infertilitas, riwayat kebidanan, riwayat menstruasi, riwayat medis, bedah, dan ginekologi termasuk riwayat infeksi menular seksual, riwayat seksual, frekuensi dan waktu koitus, riwayat sosial dan gaya hidup, riwayat keluarga. Pemeriksaan fisik harus mencakup hal-hal berikut. 1. Tanda-tanda vital dan BMI. 2. Evaluasi tiroid. 3. Pemeriksaan payudara untuk galaktorea. 4. Tanda-tanda kelebihan androgen, pemeriksaan dermatologis dan genitalia eksterna. 5. Anatomi vagina atau serviks yang tidak normal. 6. Panggul yang keras atau lembek. 7. Rahim membesar atau tidak teratur. 8. Ultrasonografi transvaginal. Saran dan anjuran. 1. Pertahankan berat badan ideal, tidak terlalu kurus atau terlalu gemuk. 2. Berhenti merokok. 3. Hindarin alkohol. 4. Mengurangi stres. Tata laksana terapi. 1. Perubahan gaya hidup. 2. Mengontrol hiperstimulasi ovarium. Obat lini pertama untuk infertilitas adalah clomiphene citrate (CC). Terapi gonadotropin adalah regimen medis yang lebih intensif yang digunakan untuk gangguan anovulasi. 3. Adhesi pelvik dan tuba. Fertilisasi in vitro (IVF) adalah pengobatan lini pertama untuk infertilitas faktor tuba bilateral. Wanita dengan penyakit tuba yang parah, termasuk hidrosalping, dianjurkan untuk menjalani salpingektomi bilateral. Untuk wanita dengan penyakit tuba distal ringan, fimbrioplasti adalah pilihan untuk memungkinkan kehamilan ganda tanpa IVF. 4. Abnormal uterus. Perawatan lini pertama untuk menghilangkan fibroid adalah operasi histeroskopi. 5. Prosedur IVF. Nutrisi. 1. Asam folat, vitamin B6 dan vitamin B12. Asam folat dapat meningkatkan kesuburan dan angka kelahiran hidup pada ART. Dosis yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan untuk pencegahan NTD. Kekurangan vitamin B12 mengganggu proses remetilasi, sedangkan kekurangan vitamin B6 secara langsung menyebabkan akumulasi homocysteine karena induksi enzim yang disebut gestatione B sintase. 2. Isoflavon. Asupan isoflavon dapat meningkatkan angka kelahiran hidup pada ART. 3. Alkohol kafein dapat menurunkan kesuburan dan meningkatkan keguguran. 4. Vitamin D. Defisiensi vitamin D mengurangi fertilitas dan berakibat hipoplasia uterus, gangguan perkembangan folikel dan anovulasi. 5. Zat besi. Kelebihan dan kekurangan zat besi dapat berdampak negatif pada kesuburan. 6. Produk susu dan turunan. Terlalu banyak produk susu sebagai racun reproduksi potensial karena kandungan galaktosa yang tinggi yang pada tikus terbukti menurunkan ovulasi dan menyebabkan kegagalan ovarium prematur. 7. Daging dan ikan. Makanan laut diakui sebagai sumber asam lemak omega 3 rantai panjang yang baik. Daging kalengan membuat fertilitas rendah. Daging dan ikan yang tercemar oleh lingkungan menimbulkan toksin dan fertilitas rendah. 8. Clomiphene citrate meningkatkan ketebalan endometrium dan tingkat kehamilan berkelanjutan. 9. Selenium dan koper atau tembaga. Defisiensi selenium
dan tembaga dikaitkan dengan resiko infertilitas yang lebih tinggi. 10. Asam lemak. Asam lemak tak jenuh ganda PUVA secara khusus dapat mempengaruhi kesuburan melalui efek pada kualitas oosit dan implantasi embrio. Asam lemak trans dapat meningkatkan resistensi insulin yang dapat mempengaruhi fungsi ovulasi. Nah, demikianlah penjelasan dan pembahasan menurut medis barat. Selanjutnya saya akan membahas infertilitas wanita menurut medis Cina. Definisi: infertilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan pada seorang wanita yang telah berusaha selama 2 tahun dengan kehidupan seksual yang normal dan tentu saja fungsi reproduksi pasangannya yang normal. Menurut medis Cina, etiologi infertilitas wanita meliputi kelemahan konstitusional, terlalu banyak bekerja, aktivitas fisik berlebihan, aktivitas seksual di usia yang terlalu dini atau nikah muda juga, invasi dingin, dan pola makan yang tidak teratur. Patofisiologi meliputi 1. Ekses dan defisiensi penyebab infertilitas. Ekses, faktor patogen meliputi dingin, darah panas, lembab, stagnasi qi, statis darah atau flem. Defisiensi meliputi kurangnya zat vital yaitu darah dan esensi qing, yin atau yang ginjal. 2. Meridian Ren dan Chong pada infertilitas. 3. Sekresi serviks. 4. Suhu tubuh basal. 5. Hubungan dengan penyebab biomedis infertilitas. 6. Pola infertilitas. Diferensi sindrom. 1. Defisiensi yang ginjal. Gejala: siklus menstruasi yang berkepanjangan, periode bisa sedikit atau berat, sakit punggung, pusing, merasa dingin, depresi, sering buang air kecil, lidah pucat dan basah, nadi tenggelam dan lemah. 2. Defisiensi yin ginjal. Gejala: infertilitas jangka panjang, menstruasi lebih awal, sedikit dan darah berwarna terang, panas 5 tapak yaitu kedua telapak tangan, telapak kaki, dan dada, berkeringat di malam hari, pusing, tinnitus, lidah tanpa selaput, otot merah jika panas kosong, nadinya mengambang kosong atau cepat lemah jika kasus panas kosong. 3. Defisiensi darah. Gejala: periode sedikit, darah pucat, siklus tertunda, kelelahan, depresi, pusing, kulit pucat, penglihatan kabur, lidah pucat dan kurus, denyut nadi, berombak atau halus. 4. Dingin di rahim. Gejalanya infertilitas primer, haid tertunda, sedikit gumpalan kecil, nyeri haid, lebih baik dengan panas, merasa lebih dingin selama periode, wajah pucat, dingin, dan sakit punggung, lidahnya pucat dengan selaput putih tebal, nadi lemah dan kencang. 5. Lembab di ciau bawah. Gejalanya haid tidak teratur, siklus tertunda, dismenore di mid siklus, keputihan, infertilitas jangka panjang, adhesi, obesitas, perasaan berat, lidah selaputnya lengket, nadi licin. 6. Darah panas. Gejala: periode haid awal, siklus pendek, hingga 2 kali sebulan. Alirannya deres, merasa panas saat haid, haus, gelisah, mental. Lidahnya otot merah dengan selaput kuning, nadinya cepat dan meluap. 7. Stagnasi qi. Gejalanya periode tidak teratur, ketegangan pramenstruasi, dismenore, distensi payudara, lekas marah. Lidahnya otot normal atau sedikit merah di sisi. Jika stagnasi qi muncul dari kekurangan darah, sisi mungkin pucat. Nadinya kurus. Jika stagnasi qi muncul dari kekurangan darah, denyut nadi mungkin berombak atau halus secara umum dan sedikit tegang di sebelah kiri. 8. Darah statis. Gejalanya meliputi periode haid tidak teratur dan sakit, darah gelap dengan gumpalan, lekas marah, gelisah, dan sakit perut,
lidahnya berwarna ungu, nadinya tegang atau berombak. 9. Phlegm lembab. Gejala meliputi periode sedikit, rasa berat pada perut bawah, obesitas, keputihan berlebihan, pengeluaran sputum, distensi, bengkak, dan nyeri payudara sebelum menstruasi. Lidahnya, otot lidahnya bengkak dengan selaput lidah lengket, nadinya licin. Prinsip terapi. Prinsip terapi saat masa pre, inter, dan post menstruasi. 1. Fase haid. Mengatur haid yaitu menghentikan perdarahan jika haid banyak atau menguatkan darah jika sedikit. 2. Fase pasca menstruasi yaitu menutrisi darah dan tonifikasi ginjal. 3. Fase intermenstruasi yaitu menguatkan ginjal dan mempererat meridian Chon dan Ren. Jika perlu atasi phlegm atau lembab. 4. Fase pramenstruasi, yaitu menguatkan yang dan menggerakkan cihati. Jika perlu mengatasi phlegm, menguatkan darah, dan mengusir dingin. Dr. Lee merekomendasikan prinsip perawatan berikut untuk 4 fase. 1. Fase perkembangan folikel, yaitu menguatkan ginjal dan menutrisi darah. 2. Fase kematangan folikel dan ovulasi, yaitu menyehatkan dan menguatkan darah. 3. Fase luteal, yaitu menguatkan ginjal dan mempererat meridian Chon dan Ren. 4. Fase atrofi korpus luteum, yaitu menguatkan darah dan mengatur menstruasi. Mekanisme kerja akupuntur. 1. Dapat menyembuhkan infertilitas disfungsional endokrin. 2. Mengobati infertilitas akibat anovulasi terutama bagi wanita dengan kadar PR endometrium yang tinggi. 3. Wanita amenorrhoik yang diobati dengan akupuntur memiliki anesitis endometriosis, endometria out of phase, dan tes pasca koitus berkurang. 4. Meningkatkan ovulasi, meningkatkan nilai mukus, ketebalan endometrium, dan dapat meningkatkan kehamilan. 5. Dapat memperbaiki hipoestrinemia yang diinduksi oleh clomifen. 6. Mengatur menstruasi, pertumbuhan dan perkembangan folikel, dan meningkatkan suplai darah ke endometrium dan arteri uterina dan ovarium. 7. Menyeimbangkan sistem endokrin dan hormon. Evidence-based journal. 1. Penelitian oleh Huang De M. et al. Tahun 2011 dengan judul Acupuncture for Infertility. Is it an effective therapy? Hasilnya, akupuntur dapat meningkatkan ovulasi dengan memodulasi sistem saraf pusat dan perifer, sistem neuroendokrin dan endokrin, aliran darah, ovarium, dan metabolisme. Akupuntur dapat meningkatkan hasil IVF-IT dan mekanismenya mungkin terkait dengan peningkatan aliran darah uterus, motilitas uterus yang terhambat, dan anesis, depresi, kecemasan, dan stres. Kedua, penelitian oleh Degani AS et al. Tahun 2020 dengan judul The Effect of Acupuncture on the Day of Embryo Transfer on the In Vitro Fertilization Outcomes (NRCT). Hasilnya, akupuntur 25 menit sebelum IT secara signifikan meningkatkan hasil IVF pada wanita yang menjalani IVF. Oke, ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari buku asing dan beberapa jurnal asing, termasuk juga dari WHO. Demikianlah penjelasan dari saya tentang infertilitas pada wanita menurut medis barat dan medis Cina. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan selalu ikutin video-video pendidikan dari saya.